Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, eh, mohon izin untuk membagikan hasil kerja kami. Namun terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Sugiono, dari kelas 04 084, calon guru penggerak dari Kabupaten Sukoharjo. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pada kesempatan kali ini akan kami paparkan sedikit terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi bagaimana nanti kita memetakan aset yang ada di sekitar sekolah kita yang akan kita gunakan bagaimana untuk menunjang proses pembelajaran yang menjadi lebih berkualitas. Ibu Bapak yang kami hormati, karena saya bekerja di SMK Negeri 6 Sukoharjo, maka akan kami coba untuk memetakan aset yang ada di SMK Negeri 6 Sukoharjo. Pada saya SMK Negeri 6 Sukoharjo berada di Desa Blimbing, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Seperti telah kita ketahui bahwa aset atau sumber daya yang ada di sekitar kita itu ada 7. Yang pertama dimulai dari modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, modal finansial, modal lingkungan, modal fisik, serta modal agama dan budaya. Ibu Bapak yang hormati, baiklah akan kami kupas pertama terkait dengan modal manusia, yaitu kalau modal manusia berarti sumber daya manusia yang berkualitas, yang merupakan investasi. Bagaimana sumber daya manusia itu menjadi sangat penting karena ini terkait dengan nanti bagaimana proses pendidikan di sekolah kita. Jadi di SMK Negeri 6 Sukoharjo, sumber daya manusianya alhamdulillah didukung oleh teman-teman yang kompeten di bidangnya ya. Jadi ada 3 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah teknik dan bisnis sepeda motor, kemudian multimedia, serta akuntansi dan keuangan lembaga. Hal ini sangatlah relevan, bahwasanya guru-guru yang ada di SMK Negeri 6 Sukoharjo itu sudah kompeten dengan bidang yang ada atau kompetensi yang ada di SMK Negeri 6 Sukoharjo. Tidak sedikit Bapak Ibu yang sudah berpendidikan magister, dan tidak sedikit pula Bapak Ibu guru yang termasuk dalam kategori guru yang senior, karena memang secara kepangkatan itu lebih tinggi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, modal fisik ya. Modal fisik itu meliputi bangunan. Jadi luas tanah di SMK Negeri 6 Sukoharjo itu sekitar 10.400 meter persegi. Ya, ini mungkin kalau dibandingkan dengan sekolah lain itu memang termasuk dalam kategori sekolah yang relatif mungkin sempit ya, karena ini SMK. Namun bagaimana kita mengelola aset yang sedikit itu menjadi atau bisa digunakan untuk pembelajaran sejumlah rombel 28 kelas. Bangunan yang ada di SMK Negeri 6 Sukoharjo itu sudah istilahnya mungkin istilahnya komplit ya. Jadi ada bangunan untuk kelas, bangunan untuk ruang praktek, dan sarana-sarana yang lain. Meskipun nanti dalam prakteknya itu kita harus bergonta-ganti, harus offline dan lain sebagainya. Kemudian akses masuk untuk menuju ke SMK Negeri 6 Sukoharjo itu juga relatif mudah dijangkau oleh kendaraan dan mobil ya. Kemudian secara fisik juga menurut kami bagus, bahwa SMK Negeri 6 itu tidak terlalu berada di pertengahan kota, namun agak minggir sehingga proses pembelajaran itu bisa tenang dan kondusif. Kemudian yang kedua adalah modal sosial, yaitu bagaimana norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat
yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan network atau unsur-unsur yang berada dalam komunitas masyarakat. Jadi kami sebagai sekolah itu juga tidak luput dari kegiatan-kegiatan sosial. Kami menjalin hubungan dengan instansi-instansi yang berada di sekitar kami, misalkan Polsek Kecamatan Gadak, sekolah-sekolah yang ada di sekitar Kecamatan Gadak. Kemudian modal sosial di SMA Negeri 6 Sukoharjo, kita juga membentuk komite sekolah ya. Bagaimana kita memberdayakan orang tua itu melalui komite sekolah. Kemudian kami juga memberdayakan alumni. Memberdayakan alumni berarti bagaimana alumni SMA Negeri 6 Sukoharjo itu bisa memberikan kontribusi kepada adik-adik kelasnya, sehingga apa yang ia capai sekarang ini bisa ditularkan kepada adik-adiknya. Kemudian komunitas selanjutnya atau modal sosial adalah PGRI, bagaimana kita berkoordinasi dengan sesama anggota PGRI baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten dalam rangka membuat pembelajaran kita menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya adalah modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam itu dapat berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan juga terdiri dari bumi, udara bersih, dan lain sebagainya ya. Namun untuk di SMK Negeri 6 Sukoharjo itu alhamdulillah lingkungan kita itu berada di tengah persawahan ya. Di tengah persawahan, jadi udara yang ada atau di sekitar sekolah itu menjadi lebih bersih ya, karena suplai oksigennya juga terpenuhi. Kemudian model lingkungan alam itu seperti sungai, persawahan itu juga kita bisa gunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu dekat dengan pasar ya. Jadi bagaimana kita memberdayakan pasar, yaitu pasar Gatak. Bagaimana mungkin sesuai sekali dengan pembelajaran di akuntansi ya, khususnya untuk pemasaran ya. Kemudian lingkungan sekolah itu di tempat kami memang sekolahnya itu relatif kecil, namun bagaimana kita membuat lingkungan sekolah itu menjadi lingkungan yang asri dan nyaman untuk pembelajaran. Kemudian kita juga berada atau bersebelahan dengan Desa Terangsang, di mana Desa Terangsang itu merupakan desa dengan keunggulan atau dia banyak UMKM berupa rotan, hasil-hasil kewirausahaan seperti piring rotan, kemudian kursi rotan dan lain sebagainya banyak dihasilkan dari situ. Sehingga bagaimana kita menggunakan aset itu untuk pembelajaran PKWU ya. Kemudian ada modal finansial, yaitu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Jadi pada dasarnya modal finansial kita itu bersumber, atau dana pendidikan kita itu bersumber dari dana BOS, dana BOP ya. Kalau dana BOS dan dana BOP itu adalah otomatis sumber dana yang berasal dari pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya bagaimana kita memberdayakan adanya bank mini di SMK Negeri 6 Sukoharjo untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian ada koperasi sekolah dan PKK. Satu lagi mungkin bagaimana kita nanti sumber atau modal finansial, bagaimana kita bekerja sama dengan pihak-pihak luar seperti mungkin penerbit, kemudian instansi lain yang bagaimana kita bisa menjadi salah satu donatur untuk kegiatan di SMK Sukoharjo. Selanjutnya adalah modal politik ya. Jadi modal politik itu ukuran keterlibatan sosial dalam kepemimpinan serta memiliki suara dalam seperti itu ya. Jadi bagaimana kita hal ini kita bekerjasama dengan Polsek ya, dengan kepolisian setempat ya. Jadi pemerintah daerah yang mendukung tumbuh kembangnya pendidikan. Jadi kita tidak
luput dari dukungan dari pemerintah daerah, bagaimana bisa mengembangkan SMK Negeri 6 Sukoharjo itu menjadi sekolah yang lebih berkualitas. Kemudian kita juga bekerja sama dengan sekolah lain atau dengan istilahnya instansi lain seperti Universitas Muhammadiyah Soekarta, Universitas 11 Maret Surakarta, bagaimana kita bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian juga bekerjasama dengan pihak kepolisian bagaimana dalam mengedukasi pembelajaran murid dalam karakter. Bapak yang kami hormati, selanjutnya adalah modal agama atau budaya. Ini bagaimana identifikasi tentang modal budaya agama itu merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keanekaragaman serta agamaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung dan tidak langsung di dalamnya. Kalau modal agama itu di sekitar kita mungkin adanya lembaga keagamaan seperti gereja di sebelah barat sekolahan, kemudian budaya berbagi untuk anak yatim piatu, kemudian budaya sumbangan sukarela, budaya ziarah ke taman makam pahlawan, dan ada satu lagi yaitu cagar budaya yaitu dekat dengan Keraton Kartosuro. Bagaimana kita mengembangkan modal agama itu untuk pembelajaran itu sangatlah penting. Jadi bagaimana kita memberdayakan keraton untuk kegiatan outing school dan bagaimana kita mendatangkan narasumber dari gereja untuk memperkuat keagamaan anak-anak yang beragama Nasrani. Demikian tentang pemetaan aset yang ada di Desa Negeri Sukoharjo oleh saya pribadi. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya, salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.